请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。兄师姐，请坐。感恩上人开始。Selamat pagi,师兄师姐 semuanya. Sebelum kita mulai dengan materi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Ya, selamat pagi, Sesiong Sece semuanya. Kangen kepada tim Sinfasiang yang sudah mempersiapkan materi pada hari ini. Dari video master tadi, kalau kita berusaha untuk memahami Dharma, selalu ada pertanyaan mengenai mengapa, siapa, dan apa. Ya, hari ini kita masih di bab 1 pendahuluan yang membahas mengenai 10 gelar
untuk Sang Buddha, ya 10 gelar. Dan selalu ada pertanyaan mengapa bisa muncul 10 gelar ini. Ya, siapa yang memberi gelar itu kepada Sang Buddha? Kemudian apa ya dari 10 gelar ini tentunya eh, s- salah satunya adalah karena teladan yang diberikan yang teladan yang telah dilakukan oleh Sang Buddha sehingga bisa mendapatkan gelar tersebut. Tetapi dari teladan itu apa yang bisa kita dapatkan, apa yang kita bisa pelajari dan apa yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di episode 111 kemarin, Sesiong Januar ya sudah mempersiapkan PPT yang menjelaskan mengapa Sang Buddha bisa mendapatkan mengapa Sang Buddha bisa mendapatkan gelar. Nah, gelar yang di edisi kemarin ada gelar nomor 1, 2, dan 3. Ya, nah, gelar itu adalah yang pertama Lulai Tathagata, kemudian yang kedua adalah Arhat, dan kemudian yang ketiga adalah Zheng Bianzhi Samyak Sambuddha 1, 2, dan 3. Ya, dalam PPT Sesiong Januar Sabtu kemarin sudah dijelaskan mengapa yang dibawakan oleh Sesiong Wardi ya. Karena hari ini kita akan memasuki poin yang keempat dan kelima. Ya, gelar yang keempat dan kelima. Ming Xing Zhu sama Shan Shi. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan bacakan dulu intisari pada materi pada pagi hari ini. Bab 1 pendahuluan, episode 112, kebajikan Buddha mahir dalam memasuki dunia yang tak terhingga. Next. Bab 1 pendahuluan, kebajikan Buddha mahir dalam memasuki dunia yang tak terhingga. Widya Carana Sampana yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan, dilengkapi dengan 3 jenis pengetahuan, Triwidya. 1. Pengetahuan akan kehidupan lampau. Pengetahuan akan samsara atau penderitaan. Dan ketiga, pengetahuan akan cara melenyapkan segala noda batin. Next. Ya, ini adalah Sanming, ya, Sanming. 3 pengetahuan. Intisari nomor 1, bila semua kerisauan telah disingkirkan, barulah kita mampu untuk di zaman yang besar ini memahami apa yang benar dan apa yang salah. Kita baru bisa menjadi benar-benar jelas. Jadi ini sangatlah penting. Jika mampu mencapai keadaan demikian, maka kita akan memahami dengan jelas diri sendiri dan orang lain, beserta seluruh jalinan sebab akibat kehidupan lampau. Kita akan dapat mengetahui dengan sangat jelas antara engkau, aku, jalinan karma apa yang pernah terjalin dalam kehidupan lampau. Next. Intisari nomor 2, di dunia manusia, hubungan antar manusia dan permasalahan sangatlah rumit. Jelas-jelas satu keluarga berubah menjadi bermusuhan. Jelas-jelas orang tua dan anak, perasaan orang tua dan anak, tetapi tidak berbakti, durhaka.
membunuh ayah dan mencelakai ibu. Kerumitan hidup manusia yang semacam ini sebenarnya karena apa? Ya, apa penyebabnya? Ya. Ini semua adalah jalinan jodoh pada kehidupan masa lampau. Itulah mengapa saya mengatakan kepada semua orang, ya, master, ya, itulah mengapa master mengatakan kepada semua orang, saat kita menghadapi orang dan menangani masalah, kita harus sangat berhati-hati. Yang lalu kita tidak tahu, tetapi kita harus menggenggam di masa kini, membina hubungan yang baik dengan orang, karena segala sesuatu dan setiap orang memiliki karma sebab akibat. Next. Intisari nomor 3, kita harus melatih diri memupuk keberkahan dan kebijaksanaan. Memupuk keberkahan dengan menjalin jodoh baik dengan semua orang. Orang-orang membantu pencapaian pelatihan diri kita. Jangan ada orang yang merintangi pelatihan diri kita. Ini merupakan keberkahan kita. Kebijaksanaan, yakni pengetahuan, Anda harus bisa membedakan atau memilah segala sesuatu, masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Kita haruslah sangat jelas memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan, memiliki pengetahuan untuk memilah, memiliki kebijaksanaan akan kesetaraan. Kita memahami segalanya dengan jelas. Dengan demikian, kita dapat mencapai kesempurnaan pemahaman, yaitu memahami sepenuhnya hingga tuntas. Secara alami, kita akan terbebas dari segala fenomena dharma dengan kebocoran dari segala kerisauan. Adanya keterikatan, terbelenggu, dan terjerat. Terikat, semuanya lenyap sepenuhnya. Inilah mengapa harus memupuk keberkahan dan kebijaksanaan. Next. Intisari nomor 4. Meninggalkan keluarga kecil untuk memasuki keluarga besar Tathagata. Keluarga Tathagata terletak pada kerumunan orang banyak. Di dalam kerumunan orang banyak, orang-orang menyempurnakan kita. Ya, orang-orang menyempurnakan kita. Ini disebut sebagai berkah kebajikan. Bukan hanya berkah kebajikan, kita juga membutuhkan kebajikan dari kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita harus memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Ini juga disebut sebagai yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Harus merealisasikan segala buah pencapaian tanpa kebocoran. Pikiran kita sangat jelas. Tidak ada lagi rintangan lain. Tidak ada kerisauan sedikit pun betapa indahnya kondisi ini. Kondisi batin yang tenang dan hening, memahami dengan sepenuhnya. Inilah yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Next. Widya Sarana Sampana yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Memiliki 3 jenis kebajikan, mampu memahami dengan jelas akan segala jalinan karma dari kehidupan sebelumnya, pada diri sendiri dan orang lain, mencapai pembebasan paling akhir dari segala fenomena dharma dengan kebocoran,
dan merealisasikan segala buah pencapaian tanpa kebocoran. Next. Intisari nomor 5. Ketika kita di tengah keramaian orang banyak, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu demi dharma di dunia. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa dharma harus ada di dalam batin kita. Tidak hanya batin kita yang harus memiliki dharma, tetapi saat kita berada di alam semesta yang luas ini, saat melangkah ke seluruh penjuru dunia, kita semua harus memiliki dharma yang benar. Bahkan kita harus menjadikan setiap perkataan menjadi standar bagi dunia. Inilah yang disebut sebagai pedoman. Bukan sekedar bicara sembarangan. Apa yang kita ucapkan adalah prinsip kebenaran. Setiap kalimat menjadi standar bagi dunia. Inilah yang disebut hukum. Baik dalam melakukan sesuatu maupun dalam berbicara, semuanya merupakan hukum dunia. Dharma yang benar dan pedoman bagi dunia, inilah yang disebut hukum. Kehidupan kita harus berada di dalam batas hukum ini. Inilah yang disebut sebagai jalur dharma. Untuk menjadi sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan, kita harus lebih bersungguh hati untuk menghayati bagaimana yang mulia Sang Buddha yang memiliki berkah dan kebijaksanaan berjalan keliling dunia untuk menyelamatkan semua makhluk. Next. Nah, ini gelar yang kelima, ya, Sansi, ya, Sugata, artinya yang telah pergi dengan baik. Buddha mahir dalam memasuki dunia yang tak terhingga dan membabarkan dharma dengan mengikuti keinginan hati daripada makhluk, ya, pergi dengan baik. Oke, next. Intisari nomor 6, kebijaksanaan Buddha di antara para makhluk. Meskipun para makhluk sangat banyak kerisauan, berbagai macam rintangan sangat banyak, akan tetapi Buddha bisa masuk dan keluar dengan bebas dan leluasa. Di dalam kerumunan orang banyak, tidak ada rintangan, terbebaskan. Di dalam kerumunan orang banyak, juga tidak ada rintangan. Tidak peduli dalam kondisi apapun, beliau datang dan pergi dengan leluasa dan bebas, sehingga disebut kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya, yaitu Sugata, yang telah pergi dengan baik. Datang ke alam manusia untuk melakukan apa? Yakni mahir dalam memasuki dunia yang tak terhingga dan membabarkan dharma dengan mengikuti keinginan hati dari para makhluk. Karena batin para makhluk benar-benar nafsu keinginannya sangatlah banyak. Beliau mau menampakkan wujudnya di dunia, mengikuti kehidupan alam manusia untuk hidup. Jadi Pangeran Siddhartha di 2000 lebih tahun yang lalu lahir di dalam istana, tumbuh dewasa di dalam istana, menerima pengajaran, kemudian sama dengan ajaran duniawi, ayahandanya membutuhkan dia untuk berkeluarga, menikahi istri, dan mempunyai anak.
Inilah ajaran duniawi, keinginan hati dari para makhluk. Beliau tahu bahwa keinginan hati ini adalah seperti ini, kemudian menampakkan wujud dan melatih diri. Tidak melewati jalan pelatihan diri ini, maka beliau tidak akan memiliki kesempatan untuk tercerahkan. Next. Ya, kanan. Demikian sesiang saja intisari materi pada pagi hari ini. Kemudian kita akan mengundang Sece Sani ya untuk membahas mengenai eh, PPT dari Sesiong Januar. Silakan Sece Sani. Ya, Kak Kaise, Ken Susion, dan Hmm. tim host dan co-host yang bertugas pagi hari ini. Ya, pagi hari ini saya Sani mendapat berkah ya untuk membacakan semut batin dari Sutra Trata episode 112 yang sudah disiapkan dengan sepenuh hati oleh channel Sesiong. Mulai ya, Sesiong Secie. Ya, kemarin Wadi Sesiong sudah menyampaikan ya tentang 10 gelar dari Buddha dan sudah dijelaskan dari kata-kata yang telah datang sampai dengan sampai Sang Buddha ya yang telah mencapai pencerahan sempurna. Sekarang mari kita lanjutkan dengan gelar-gelar berikutnya. Next. Ya. Yang keempat adalah media carana sampanya yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Artinya telah dilengkapi dengan 3 jenis pengetahuan atau trividya. Terdiri dari 1. Pengetahuan akan kehidupan lampau. 2. Pengetahuan akan samsara. 3. Pengetahuan akan cara melenyapkan segala noda batin. Mampu memahami dengan jelas akan segala jalan karma dari kehidupan sebelumnya pada diri sendiri dan orang lain. Mencapai pembebasan paling akhir dari segala fenomena dharma dengan meneruskan fenomena dharma yang dipenuhi dengan kerisauan serta merealisasikan segala buah pencapaian tanpa kebocoran. Ya, buah yang bebas dari kerisauan. Lanjut berikutnya. Widya carana sampanya artinya datang dan pergi dengan jelas dan benar-benar leluasa. Dilengkapi dengan 3 jenis pengetahuan sebagai wujud kebajikannya, Buddha juga disebut widya carana sampanya. Selain dapat memahami secara tuntas akan masa-masa kehidupan lampau, semua diketahuinya juga mampu mencapai pembebasan paling akhir dari segala fenomena dharma dengan kebocoran. Yang kebajikan dari budaya Susun Sece. Kita lanjut yang slide berikutnya. Ya, mari kita lihat ya pengetahuan akan kehidupan lampau. Buddha tahu akan kehidupan lampau dari setiap orang semenjak kapan yang dialaminya. Ini sebab dan kondisi yang diciptakan dalam setiap kehidupan juga sebab dan kondisinya datang ke alam manusia dengan buah beras apa dan lainnya. Buddha tahu jelas akan semuanya. Pengetahuan akan tuning banjir. Ya sangat jelas bagaimana segala sesuatu di dunia ini dengan kita. Selama saat ini konsis dengan tulisan berikutnya. Pengetahuan akan cara mengerjakan segala bukti dan batinnya bebas dari segala problem. Segala pesawat dan fokus yang suci telah mampu mencuci noda kotoran di dalam hati sehingga batin menjadi jernih dan bersih.
Inti dan kerisauan adalah yang sudah batin, demikian mampu menekan segala dari perubahan awal kebijaksanaan dan misalnya itu kan dua sisi dari timbangan ya sisi ketika kerisauan berkali sedikit maka kebijaksanaan akan sedikit yang sebaliknya kalau kerisauan pun sedikit kebijaksanaan. Jadi kalau kita punya kebijaksanaan dengan sendirinya tidak bisa ya seperti ini pada kita lanjut ke selanjutnya. Semua orang salah dan tidak ada yang berputus sebab akibatnya. Dalam memperlakukan orang dan menangani masalah itu sangat berhati-hati. Apakah kita melakukan sembal tidak tahu ya sesuatu akan membuat kita berpikir aku suka apa yang tidak boleh. Tapi sekarang kita harus menggenggam sekarang juga untuk menjalin jodoh dengan orang. Ya, walaupun tidak mampu menjalin jodoh baik dengan orang, harus ingat juga bahwa kita sama sekali tidak boleh menjalin jodoh buruk dengan orang itu. Nah, semua orang jelas bahwa dalam pembinaan diri, saat terpenting adalah momen sekarang ini. Kita harus jelas dan sadar sekali akan segalanya, jangan sampai berada dalam kebingungan dan kebimbangan. Ya, jadi dalam pembinaan diri, penting adalah sekarang ini ya sesungguhnya kita harus selalu berusaha keras untuk bisa menjalin jodoh baik dengan orang-orang. Oke, slide berikutnya. Ya, belitan dan ikatan orang awam adalah sangat banyak. Bagaimana supaya mampu mencapai pembebasan paling akhir dari segala fenomena dharma dengan kegusaran? Kita perlu memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Memupuk berkah adalah menjalin jodoh baik dengan semua orang, mengharapkan setiap orang menggapai keberhasilan dalam pembinaan diri. Jangan sampai ada orang yang datang merintangi. Memupuk kebijaksanaan adalah supaya kita bisa membedakan segalanya dengan sangat jelas akan masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Kemudian slide berikutnya. Kita harus memiliki kebijaksanaan yang tahu bagaimana membedakan benar salah dan memandang semuanya secara setara. Dengan begitu, barulah kita bisa menghapus segala kerisauan dan kekusutan hingga tuntas, serta terbebaskan dari segala fenomena dharma dengan kebocoran. Apakah kebijaksanaan berbeda dengan kepintaran? Sesing-seceh. Ya, ada orang yang bertanya kepada Master Cheng Yen ya. Buddha mengatakan tentang pemupukan berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan. Master berceramah, kalau harus menanam lahan berkah, lalu bagaimana dapat memupuk kebijaksanaan? Master menjawab, kebijaksanaan dapat membedakan baik buruknya orang dan mengetahui akan kesetaraan hidup. Namun, jika hanya dapat membedakan baik buruk, tetapi tidak mengerti akan kesetaraan hidup, maka akan berubah menjadi kepintaran. Lalu, apa yang dimaksud dengan kepintaran? Hanya tahu satu hal dan tidak tahu hal lainnya. Hanya tahu bersaing dan tidak tahu bersumbangsi. Kebijaksanaan tidak dapat diberikan oleh Buddha, juga tidak dapat diberkati oleh saya ya atau master. Jika Anda belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Penting adalah diri sendiri harus berbuat dan memahaminya. Ya, artikel ini dikutip dari catatan harian Master Cheng Yen edisi musim panas tahun 2011 ya, sesiang suci. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Sebagai satu contoh ya untuk kebijaksanaan yang tahu bagaimana membedakan benar, salah, dan memandang semuanya secara setara adalah cerita sebagai berikut ya, Sesiung Sece. Jadi pada tahun 1986 ya, ketika rumah sakit Seci ya sudah siap dibangun, kita punya rumah sakit tetapi tidak ada dokter. Ya, Master sangat galau ya, apa yang hendak diperbuat? Ada rumah sakit tetapi tak ada dokter. Master mengatakan, segala kehidupan adalah setara. Jadi standar pelayanan medis di Taiwan bagian timur perlu segera ditingkatkan. Setelah memberikan pelayanan di Hualien akan dapat merasakan nilai lebih sebagai seorang dokter. Apakah betul demikian? Ya, jadi Direktur Rumah Sakit Ceci di Taichung sekarang ya, Dr. Chen Shouxin pernah mengungkapkan sepatah kata ini. Dia mengatakan bahwa di Taipei terdapat sangat banyak dokter spesialis di berbagai bidang. Artinya, faktor penyebutnya sangat besar, sedangkan mereka hanyalah faktor pembilang yang sangat kecil. Misalnya kalau ada 50 orang, ya kita hanyalah 1/50 dari mereka. Ya, jadi faktor pembilang yang sangat kecil ini tentu tidak berpengaruh banyak terhadap keseluruhannya. Akan tetapi kalau pergi ke Hualien, mungkin hanyalah 1/3 saja. Jadi 1/50 dengan 1/3 apakah berbeda? Ya tentu saja berbeda. Jadi dari Chen Shouxin mengatakan kalau itu adalah berbeda sekali ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu sebabnya mereka lalu memutuskan datang ke Hualien untuk mengembangkan kemampuan yang ada. Saat itu 10-an dokter termasuk Dr. Guo Hanchong dan Dr. Chen Shouxin datang ke Hualien dengan membawa serta keluarga mereka. Mereka datang ke Hualien dengan semangat ingin merintis, bukan untuk bekerja. Datang untuk memulai misi, menunaikan cita-cita mereka sebagai dokter. Mereka mengatakan bahwa daripada berebut ketenaran dan keuntungan dengan begitu banyak dokter lainnya di Taipei, lebih baik datang ke Hualien untuk menggarap dan membuka sebidang tanah untuk jangka waktu panjang. Ya, jadi sekarang di Taiwan saja, Ceci sudah memiliki 7 rumah sakit ya, Sesiung Sece. Oke, ini adalah slide terakhir. Kak En, Sesiung Sece, Kak En, Jokin Sesiung, silakan melanjutkan kembali. Kak En. Ya, karena Sece Sani yang sudah memaparkan materi pada hari ini, karena juga kepada Sesiung Januar yang sudah mempersiapkan materi hari ini. Selanjutnya kita undang Sece Vivi Liang. Selamat pagi. 感恩三轮开始，感恩师兄师姐，感恩玉江师兄。Bersandarkan 4 landasan perenungan dan menjadikan kebajikan dari sila sebagai guru. Di sini dikatakan bahwa sorry ya, ada salah sedikit ya letaknya. Bahwa manusia itu dari periode lahir hingga meninggal, selama satu periode masa ini, mereka memiliki jalinan jodoh karma dengan tempat tertentu sehingga bisa terlahir di tempat tersebut. Dan kita juga memiliki jodoh untuk bertemu Buddha Dharma sehingga bisa mempelajari ajaran Buddha, dan juga kita juga dapat menjalin jodoh sebab dan akibat, dan juga dalam pelatihan diri kita tidak ada yang merintangi, dan juga di dalam pelatihan diri ini
kita bisa terbebas dari segala fenomena dharma yang dengan kebocoran, dan juga kita dapat tercerahkan. Kita bisa mencapai pembebasan dan kita bisa membimbing ke arah yang benar. Dan juga perlu kita memupuk berkah, kebijaksanaan, dan pengetahuan, dan juga menjalin jodoh baik. Ini kita bina terus sehingga di dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa Buddha setiap tindakannya menjadi aturan bagi dunia dan setiap perkataannya menjadi standar bagi dunia. Dan juga dikatakan lagi tadi bahwa jadi kita juga hendaknya bisa, ada sedikit kesalahan. Dan juga dikatakan bahwa tadi dengan adanya terdapat seorang Buddha yang juga bernama Chandra Suryaprabha, juga demikian seterusnya untuk 20.000 Buddha itu semuanya memiliki nama yang sama, yaitu Chandra Suryaprabha yang memiliki marga yang sama, Bharat Vaja. Jadi ini juga menunjukkan bahwa 20.000 Buddha itu berturut-turut memiliki nama dan marga yang sama, dan dalam membabarkan keunggulan oleh keajaiban dari Dharma Bajik ini. Dan juga dikatakan bahwa mereka memiliki kapasitas yang tajam dan juga kapasitas kebijaksanaan yang tinggi, sehingga semua Buddha itu memiliki kesamaan, yaitu bisa mencapai pencerahan sempurna yang tertinggi. Karena memang sifat dasar Buddha pada dasarnya adalah terang dan sempurna. Jadi dikatakan juga bahwa untuk bisa mencapai Buddha atau Mahasadar di alam semesta ini harus sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Dan setelah melenyapkan segala kegelapan batin masa lalu, bisa membersihkan pikiran ini juga melalui pertobatan. Dan dikatakan sekali lagi bahwa kita dalam membina berkah dan kebijaksanaan sekaligus, kita juga harus selalu menjalin jodoh baik dengan semua orang, sehingga kita tidak ada lagi rintangan dalam pelatihan diri kita, dan kita bisa juga terbebaskan, yaitu kita bisa mencapai pembebasan, dan kita bisa pada suatu saat juga bisa mencapai kebudaan. Cảm ơn sư兄师姐. Ya, cảm ơn sư姐Phi Phi Liang. Ya, tadi dari video master ini kita membahas mengenai gelar Sang Buddha yang keempat dan kelima, ya, Ming Xing Zhu, ya, artinya sempurna dalam pengetahuan dan perilaku. Kemudian yang kelima adalah Shansi, ya, Shansi. Ya, artinya pergi dengan baik, ya, pergi dengan sempurna, ya, tidak meninggalkan penderitaan. Tadi Sisyong Sucesani sudah memaparkan PPT dari Sisyong Januar mengenai mengapa Sang Buddha mendapatkan gelar seperti itu. Ya, kira-kira penjelasannya mengenai dua gelar ini. Sebenarnya saya masih ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama adalah
dari 10 gelar ini, apakah semua dari 10 gelar ini eksklusif ya ditujukan kepada Sang Buddha? Ya, mungkin ada Sisyong Suci yang bisa bantu menjelaskan ya apakah ke-10 gelar ini eksklusif ditujukan kepada Sang Buddha. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah siapa yang sebenarnya memberikan gelar ini ya, siapa yang memunculkan ya istilah-istilah seperti ini. Tentunya bukan dari Sang Buddha sendiri ya. Nggak mungkin ya Sang Buddha memberi gelar kepada dirinya sendiri ya. Harusnya tidak seperti itu. Mungkin dari Sisyong Suci ada yang mau sharing, silakan. Oh, bisa saya coba jelaskan sedikit? Ya silakan, Suci bilang. Bahwa karena Buddha itu lahir seperti manusia, jadi dengan segala praktek dan perbuatannya semuanya dinilai oleh manusia ataukah para bodhisattva yang ada di dunia, sehingga mereka memberikan gelar kepada Buddha. Dan salah satunya itu adalah Vidya Carana Sampana, karena beliau itu telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan, dan juga memiliki 3 jenis kebajikan, sehingga beliau mampu memahami dengan jelas segala jalinan karma dari kehidupan sebelumnya, yaitu pada diri sendiri dan orang lain, dan dapat mencapai pembebasan paling akhir dari segala fenomena dharma yang tanpa kebocoran, dan juga dapat merealisasikan segala buah pencapaian tanpa kebocoran. Jadi disinilah bahwa Buddha itu telah sempurna, demikian juga dengan 3 jenis pengetahuan beliau, sehingga beliau itu dengan memperoleh segala kebajikan yang telah sempurna, dan juga disarankan agar kita para manusia juga dapat mempelajari dan juga mengikuti jejak dari Buddha, sehingga pada suatu saat pun kita bisa mencapai kebuddhaan. Ya, karena Suci bilang artinya mungkin dari orang-orang yang berjodoh dengan Sang Buddha, mungkin yang bisa murid-muridnya atau yang pernah berhadapan langsung dengan Sang Buddha atau yang pernah mendengar dan sebagainya ya, mungkin ya begitu. Barangkali ada Sisyong Suci lain yang mau menambahkan, silakan Sisyong Suci. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ke-10 gelar ini eksklusif untuk Sang Buddha? Ini saya akan coba bacakan sekali lagi ke-10 gelar untuk Sang Buddha. Yang pertama adalah Tathagata. Yang kedua adalah Arhat. Yang ketiga adalah Samyak Sambuddha. Yang keempat, Widya Carana Sampana. Yang kelima adalah Sugata. Yang keenam adalah Lokavit, ya, Lokawidya. Kemudian keenam Anutara. Kemudian yang ketujuh Purusadamya Sarata. Yang kedelapan Sasta Dewa Manusyanam. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Buddha Bhagawan. Buddha Bhagawan. Mengenai Arhat, ya, Arhat, sepertinya Arhat itu tidak eksklusif untuk Sang Buddha nih. Ya, karena banyak murid-murid Sang Buddha yang bisa disebut juga sebagai Arhat.
Ini bagaimana nih Sesyong Suce melihat mengenai hal ini? Ada yang mau sharing, silakan. Ada Sesyong Suce? Oke, kalau belum ada, mungkin saya akan lanjut dengan materi lain yang mungkin kita bisa bahas ya. eh Dalam poin nomor 4 ya, Ming, Xing, Chu ya. Ming artinya kebijaksanaan ya, pengetahuan ya, pengetahuan Ming ya, cahaya penerang ya, kebijaksanaan ya, Ming. Kemudian Xing, Xing adalah praktek ya, Xing adalah praktek. Kemudian Chu sempurna ya, Chu sempurna. Jadi di sini bisa diartikan bahwa gelar ini memiliki arti sempurna dalam pengetahuan dan perilaku, praktek ya, cahaya dan praktek. Ya, kemudian di sini kira-kira apa yang bisa menjadi teladan bagi kita nih, Sesyong Suce? Ya, kebijaksanaan dan tindakan. Ya, kebijaksanaan dan tindakan. Kebijaksanaan ini bukankah berarti kalau istilah di Suci itu neisiu, ya. Kemudian tindakan adalah waixing, neisiu waixing. Dan sepertinya ini juga bisa diterapkan dalam kondisi kita sebagai relawan suci. Ya. Dalam hal ini, bagaimana nih, Sesyong Suci? Ada yang mau sharing? Silakan. Ya, mengenai teladan dari gelar yang keempat ini, ya, teladan ya. Kalau kita bicara mengenai Sing adalah praktek. Ya, Sing adalah praktek. Salah satu prinsip suci kita tahu adalah eh, ajaran pokoknya ya adalah He Xin He Qi, Hu Ai Xie Li. Ya, kemudian eh, praktek adalah tanpa pamrih. Ya, praktek adalah tanpa pamrih. Dan saya melihat ada korelasi antara gelar yang keempat dan kelima. Ya. Gelar yang kelima adalah sansi. Sansi artinya pergi dengan baik. Ya, pergi dengan baik. Ya, kalau tanpa pamrih itu kan bisa dikatakan juga sebagai pergi dengan baik. Artinya dalam kita berkegiatan ya, kita selalu mempunyai prinsip ini ya. Pergi dengan baik. Ya, pergi dengan baik. Eh, dalam kita misalnya pada saat kita melakukan baksos ya, kita bagi beras misalnya ya, bagi kita juga bukan asal bagi ya, kasih selesai, kita juga memberi dengan hormat ya, memberi dengan hormat ya, menundukkan badan kita pada saat kita memberikan, apakah itu beras, apakah itu selimut
ya ketika kita eh, baksos, ya. Ini sebenarnya adalah wujud dari praktek yang dibarengi dengan kebijaksanaan, ya. Jadi singnya ada, mingnya juga ada, kebijaksanaannya ada, kemudian prakteknya juga ada. Mungkin ya itu yang dalam pemahaman saya nih, Sesung Suci. Barangkali ada Sesung Suci yang ingin menambahkan, boleh silakan Sesung Suci. Sesung Holai, selamat pagi Sesung Holai. Pagi Sesiung Jokian, pagi Ya, Sesiung Sece semua, salam sehat selalu ya. Kan En Sang dan Kaise. Jadi Kan En juga semua tim Sinfasya, moderator, host dan semuanya. Jadi karena nggak ada yang sharing, saya mau memanfaatkan waktu yang ada ini untuk sedikit sharing ya. Eh, Kalau salah mohon dikoreksi ya Sesiung. Tadi katanya Buddha itu datang dan pergi sesuka hati ya, betul ya? ya, Datang dan pergi sesuka hati. Saya apa kita semua tahu lah, bukan saya ya, kita semua tahu bahwa Buddha datang ke dunia ini, dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan permasalahan, ya, penuh dengan kekeliruan, ada ketidakkekalan, ada banyak sekali ya apa namanya permasalahan di dalam dunia ini. Tetapi Buddha datang dan juga bisa pergi tanpa ada terganggu ya, istilahnya terganggu. Datang dan pergi itu tidak apa tidak ada kemelekatan di sini, tidak ada kerisauan lagi. Beliau terbebaskan kan begitu ya, terbebaskan. Jadi makanya Ming Sing Chu ya, Ming Sing Chu ya. Itu terang ya, terang dan mampu melakukannya dengan sempurna. Makanya dikatakan beliau mencapai pencerahan yang sempurna. Jadi eh, apa ya? Jadi ya artinya beliau datang ke bumi justru datang ke dunia ini justru untuk membantu para makhluk awam yang masih dikuasai oleh noda-noda batinnya. Ya, kita semua masih dikuasai oleh noda batin. Kita masih sering apa namanya eh, melekat. Ya, jadi keakuannya begitu tinggi, begitu kuat. Ya, semuanya apa namanya itu eh, membuat kita ini masih bolak-balik terus ke di alam samsara katanya gitu kan ya. Di alam samsara di 6 alam ini. Nah, kalau bodhisatwa masuk atau lahir ke dunia ini bukan karena karma bawaan. Nah, kita di alam samsara itu kan karena karma. Karena karma kita terlahir lagi di alam manusia, di alam hewan, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, bisa masuk ke alam neraka, alam setan kelaparan, asura. Jadi kita bolak-balik di sana. Sedangkan kalau bodhisatwa datang ke dunia ini, lalu kemudian memberikan bimbingan-bimbingannya, mencerahkan makhluk awam, mencerahkan manusia, lalu pergi lagi ya parinibbana gitu ya menjadi Buddha. Nah itu bedanya eh, kita dengan kita makhluk awam ini dengan para bodhisatwa ya. Jadi para Buddha yang keluar masuknya dengan apa cecai katanya dengan bebas ya, masuk datang dan pergi dengan bebas. Nah, sedangkan kita di sini tidak bisa atau belum mampu eh, melakukan hal yang seperti itu karena kebijaksanaan yang belum cukup, ya tidak memiliki kebijaksanaan yang cukup. Jadi kita masih eh, mudah sekali terbawa oleh emosi, mudah sekali kita eh, melalui indera-indera kita itu kita melakukan hal-hal yang apa melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan.
Ya, melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Ya, dari indera kita aja, dari 6 kesadaran, dari yang kita lihat bersentuhan dengan objek, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita cium, semuanya itu membuat gejolak-gejolak ya di dalam batin kita. Nah, justru itu apa di dalam ajaran Mahayana ya, ajaran kendaraan besar ini, kita ini diajarkan untuk tidak mengurus diri sendiri, tapi meninggalkan keluarga kecil untuk masuk ke keluarga yang lebih besar. Nah, katanya begitu ya. Jadi artinya apa keluarga yang lebih besar ya? Masyarakat. Ya, jadi kita diceci, dibimbing oleh master ya, oleh sang dan bawa, agar kita bisa merelakan waktu, merelakan materi dan lain-lain untuk digunakan menjadi yang lebih bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi ini adalah praktek jalan bodhisattva. Jalan bodhisattva itu adalah jalan menuju Anuttara Sama Sambuddha. Ya, jadi kalau kita terbebas dari keakuan, terbebas dari keserakahan, terbebas dari kesombongan, terbebas dari kebodohan, lalu kita bisa mengikis segala noda-noda batin yang ada, ya, tidak memiliki pandangan salah, tidak memiliki perbuatan yang salah, tidak lagi melakukan usaha yang salah, ya, tidak melakukan perhatian yang salah. Semuanya itu berarti kita berjalan menuju arah yang benar, ya, menuju kepada Anuttara Sama Sambuddha. Jalan bodhisattva ini menuju ujungnya ke sana, Anuttara Sama Sambuddha. Jadi kita memang harus mengetahui ini ya, bahwa jalan bodhisattva ini bukan jalan main-main. Nah, bukan jalan main-main, ini jalan sungguhan, jalan beneran, dan jalan yang memang jalan yang benar. Ya, dengan satu tekad ya, yang harus terus dibarengi dengan keyakinan yang kuat bahwa kita ini sudah benar arahnya, lalu kita melakukan, dan ketika kita bersentuhan dengan segala macam noda batin, kita harus belajar bagaimana mengatasi noda-noda batin ini sehingga tidak memunculkan kerisauan, ya, tidak memunculkan banyak gelombang kerisauan. Artinya tadi kalau Sisyong Jokyan bilang kita masuk ke masyarakat, berbuat baik, bakti sosial dan lain-lain, itu adalah sarana, ya, sarana untuk kita melatih diri, bukan hanya sekedar memberi, tetapi ketika saat memberi, apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam batin kita, saat kita berkegiatan, berinteraksi dengan para relawan yang lain, teman-teman kita, berinteraksi dengan para kanenfu, para penerima bantuan, ada gejolak apa di batin kita? Kita sadari, lalu kita ketahui, kita sadari, dan kita temukan itu, lalu kita bisa merubahnya kalau itu ada yang tidak benar. Nah, jadi pengetahuan benar dan salah itu betul-betul juga harus kita pelajari, ya. Dan ajaran Buddha mengajarkan kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, jadi kalau ada gejolak-gejolak batin, ya, di dalam berbagi itu ada perasaan kesombongan muncul. Nah, itu berarti kan ini yang tidak benar nih. Nah, ini yang harus dikikis, ya. Ketika memberi, kesombongan muncul, ya, merasa keakuannya juga muncul, ingin menonjolkan diri, ingin membanggakan diri, ingin dipuji, ingin diangkat, ya, ingin dianggap bahwa kita adalah orang baik, bahwa saya adalah orang baik. Wah,
saya sudah berbuat baik ini ya, kok orang-orang nggak ada yang muji saya sih, aduh capek dah, besok-besok nggak usah ikut lagi lah. Saya udah luangkan waktu saya luangkan dana saya namanya sudah eh, berkorban begitu banyak, tetapi orang-orang masih suka mengatakan saya kurang berbuat, barangkali gitu saya kurang tulus dan lain-lain. Itu membuat saya noda batinnya muncul dan saya menjadi risau. Nah, itulah yang harus dikikis. Jadi ketika kita berkegiatan, apa yang muncul di batin kita? Ya, ada juga rasa apa namanya, merasa tidak diperhatikan, tidak ada yang peduli, tidak ada yang apa namanya membantu, saya harus kerja sendiri. Ya, nah itu perasaan-perasaan itu juga noda batin. Dan sebagai seorang relawan, saya yakin semua pernah mengalami fase ini. Karena saya mengalami kok saya sepertinya sendirian gitu. Pernah juga mengalami gitu. Kok saya udah kerja baik, masa disalah-salahin gitu ya. Saya nggak harap pujian, tapi jangan salahin dong. Nah, gitu ya. Nah, itu muncul juga. Nah, itu juga noda batin ya. Jadi kalau ada yang mengatakan perbuatan kita salah atau belum benar, bukan memunculkan rasa tidak senang, rasa tidak suka, tetapi mestinya memunculkan rasa ingin tahu. Ingin tahu apa? Ingin tahu salah saya apa? Tanya dulu. Ya, jadi kita bertanya, diberitahu salahnya, juga jangan cepat-cepat menangkis ya dengan tameng yang kuat ya, jadi menolak. Nah, sehingga itu justru kita masih terjebak lagi ke dalam eh, cara pandang yang salah gitu. Itu keakuan yang begitu kuat, ego yang tidak mau kalah. Nah, ini juga namanya noda batin. Jadi ketika ada yang memberitahukan, kamu nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Oh ya begitu ya. Kenapa ya nggak boleh begini dan kenapa ya nggak boleh begitu? Tolong dong jelaskan. Nah, itu dia. Nah, orang yang mengatakan kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dia juga harus mampu menjelaskan. Kalau dia cuma bilang nggak boleh gini, pokoknya, pokoknya tidak boleh. Itu nggak mampu menjelaskan. Ini juga harus belajar lagi ya. Jadi kalau mau memberitahu orang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dia harus bisa menjelaskan dengan baik. Setidaknya orang yang dikatakan apa yang dia bilang salah, dia bilang harus begini harus begitu, itu dia bisa menjelaskan kenapa harus begini dan kenapa harus begitu. Seperti itu ya kan. Contohnya kenapa apa namanya kita kerannya harus dikancing sampai 3 sampai ke atas, nah gitu ya. Lalu terbuka dia bilang, kerannya tuh apa kancingnya dong, tolong di apa dikancingin ya. Hal begitu aja ya ada orang yang kalau kita ngomong begitu bisa nggak senang, bisa. Saya juga dulu begitu ya, begitu kancingin dong, ribet amat sih. Karena waktu itu kan saya masih baru ya masih baru join. Kayaknya dulu kalau apa kera baju dikancing begitu aja, aduh kenapa sih kera kancing di ini sampai kecekek leher, leher sampai kecekek kayaknya nggak enak bener, nggak nyaman gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada orang bilang, ini ribet banget sih, cerewet nih. Itu begitu mudah. Noda batin saya tuh apa namanya terus naik ya, beterbangan itu. Hanya karena orang menunjukkan apa kerah kancing baju saya nggak terkancing dengan baik. Itu saja bisa ini. Ya, apalagi nanti ada yang soal apa namanya, banyak lah ya, banyak soal lah. Contoh-contoh saya kalau nyontohin satu-satu itu terlalu banyak. Sesung saja semua juga pasti tahu dan pernah merasakan ketika teguran-teguran itu datang ya, duduk kaki disilang lah ya, makan ngobrol terus makan ya, gitu kan. Makannya jangan ngobrol terus. Waduh. Tuh sebelah meja juga ngobrol terus, kamu nggak tegur, kamu tegur saya. Nah, ini ini nada batin ya. Itu nada batin. Jadi ketika ada orang memberitahu, ya makan, jangan ngobrol terus, ya itu adalah juga
artinya kita memiliki budaya humanis, makan dengan penuh kesadaran saat makan juga kan, itu juga apa namanya, melatih melatih ya, melatih disiplin, melatih ketenangan, melatih apa namanya, kesadaran. Makan ya makan, kalau makan sambil ngobrol nanti keselak gitu kan. Dan lagi juga suasana makan, semua satu meja ngobrol, dua meja ngobrol, tiga meja ngobrol, semua ngobrol, jadi kayak di restoran. Padahal kita sedang melatih diri di dalam sebuah kegiatan seperti training itu, passion ya, berlatih ya, dalam kegiatan latihan itu seperti juga kayak orang retret gitu ya. Retret, kalau retret meditasi kan makan nggak boleh, itu mata nggak boleh ketemu mata orang lain lagi, karena kalau mata ketemu mata, walaupun mulut nggak bicara, matanya bicara juga gitu ya. Jadi itu sebetulnya batinnya bergerak. Nah itu ya, jadi kalau orang retret meditasi kan kita tetap matanya lebih menunduk ke bawah, tidak memandangin orang-orang, mencari kiri kanan, apalagi seperti kalau lagi pradaksina ya, matanya ngeliatin kaki orang, mana yang salah gitu ya. Kenapa dia nengok-nengok ini. Nah itu kita selalu begitu ya, itu adalah noda batin, melihat keluar, menyalah-nyalahkan yang di luar, lupa nanti melatih diri yang di dalam. Tadi ada Sisyung mengatakan Neishu Waixing, yaitu dia ya juga bagian daripada pelatihan diri kita. Saya nggak jelaskan Neishu Waixing itu apalah ya, pelatihan keluar dan ke dalam, semua siswa di sini pasti sudah pernah tahu dan apa namanya, pernah ikut di dalam training dan mendapatkan apa materi yang seperti ini. Ya, jadi demikian Sisyung Suci, kita itu betul-betul harus melatih diri ya, sehingga kita juga bisa mengikuti jejak guru kita ya, karena waktu kalau yang para komite kita kan diberikan satu apa tuh namanya, yang digantung di dada itu apa, tag ya, itu ya tag atau apa namanya ya, badge badge ya, yang tulisannya 佛心师字. Jadi wei fosin i cisin wei siji i cizi. Jadi hati Buddha tekad guru. Menjadikan hati Buddha sebagai hati kita, menjadikan tekad guru sebagai tekad kita. Jadi tekad kita semuanya menjadi sama. Hati kita semuanya menjadi sama. Begitu arahnya ke sana. Jadi sehingga betul-betul kita di jalan Bodhisattva ini penuh dengan sukacita. Jangan terjadi penuh dengan duka cita. Walaupun duka cita sulit dihindari ya, tapi tetap begitu duka cita muncul, kita munculkan lagi yang sukacita dong ya. Jadi harus ada mengcounter itu semua. Jadi noda batin muncul, kita harus counter dengan kesadaran kita. Demikian, maka itu kita harus terus berlatih. Karena sesungguhnya kita terus berlatih, makanya sering kita saya juga mengucapkan Cufu Tacia Fuhui Swangshu, artinya semoga kita semua berkah dan kebijaksanaannya terus bertambah, dan demikian kan. Ya, kanan Sisyong Holei. Apa sih aku yang lain-lainnya mereka tuh saya nggak dapat. Tapi ya kadang-kadang aku nggak sanggup. Bukan. Sejauh ini, apakah mau sharing? Silakan. Ya. Sejauh ini, Li. Oke. Sisyong Holei sambil menunggu peserta lain untuk sharing, kita berdiskusi nggak apa-apa ya. Jadi, Ya selama itu memang memungkinkan waktunya, dan ya, sebetulnya porsi buat sesi yang lain sharing juga kan ya, sambil menunggu barangkali ya, ya, gitu ya sambil menunggu sesungguhnya. Sisyong. Jadi, Oke. kalau belum ada yang sharing, ya mungkin kita bisa sedikit-sedikit berdiskusi ya. Ya, ke tadi ada satu pertanyaan mengenai ke-10 gelar untuk Sang Buddha. Gelar kedua adalah Arhat ya, Arhat. Sepengetahuan saya nih, Sisyong, gelar Arhat itu sepertinya tidak hanya ditujukan untuk Sang Buddha ya. Banyak juga murid-murid Sang Buddha yang bisa dikatakan sebagai arhat. Kira-kira seperti apa ini maksudnya, Sesyong? Mungkin barangkali
Ini sementara untuk tata cara sharing kita lupakan dulu, Susyong. Waduh, Siung, ini pertanyaannya eh, apa namanya terlihat sepertinya gampang tapi susah gitu ya. Mudah tapi sulit. Jadi kan kalau gelar tadi kan salah satunya adalah arahat ya. Arahat juga memang dianggap Buddha juga sih, Siung. Karena tercerahkan kan. Buddha itu kan artinya tercerahkan. Praceka Buddha, Sravaka Buddha kan juga ya. Praceka Buddha, ada Sravaka Buddha. Tetapi memang mereka bukan sama-sama Buddha. Nah, ini yang saya ketahui ya, Siung, ya. Jadi kalau sama Sang Buddha pasti sudah melampaui yang namanya arahat, praceka Buddha dan Sravaka Buddha. Tapi kalau arahat berarti bukan sama Sang Buddha, kan gitu ya. Jadi sama Sang Hmm, Buddha pasti udah melampaui yang namanya arahat gitu ya, ataupun praceka dan Sravaka melampaui itu kan. Nah, jadi anutara sama Sang Buddha. Nah, sedangkan kalau arahat ya pasti bukan anutara sama Sang Buddha, hmm, bukan begitu. oke, oke. Nah, itu ada Pibi Ya, Chandra tuh. Pibi Chandra ini lebih mungkin lebih paham ini. Ya, ya, soalnya mungkin Vivi Chandra mau hmm, gabung di dalam talk show kita. Silakan, Vivi Chandra. Suci Vivi Chandra, silakan. Ya, izin nimbrung ya, Sesiong Jokjen Silakan, sama Suci. Sesiong Hoklaya. Saya ini suka kalau diskusi kayak gitu. Jadi kalau tadi saya kan memang mendengar Sesiong Jokjen bertanya ya, kenapa Arahat itu menjadi salah satu gelarnya Sang Buddha. Padahal kan sebenarnya Arahat tuh ada banyak kan. Hmm, Di murid-muridnya tuh ada banyak. Tapi maksudnya ya kalau yang saya cari tahu dari ChatGPT, Arahat kan adalah sebuah gelar ketika jadi kan kalau Buddha tuh gelar ya, gelar bahwa dia sudah tercerahkan katanya, tercerahkan dalam pengetahuannya, tidak mengalami kelahiran sama sekali di mana alam manapun dan sebagainya ya. Makanya dia mendapatkan gelar Buddha itu sebenarnya sudah ada sejak lama sebelum Pangeran Siddhartha lahir. Sebelum Pangeran Siddhartha lahir tuh kata-kata Bud dari Sanskerta tuh sudah ada sebelumnya. Kalau yang saya cari info ya sesungguhnya. hmm, Nah, tapi Buddha juga ada pernah ngomong, memang dalam waktu saya cari di buku apa ini ya, kronologi hidup Buddha itu, ketika dia bertemu dengan seorang pengembara kelana namanya Upaka ya. Jadi kan Buddha menjelaskan kepada dia, eh, memang Buddha ada ngomong sama Upaka bahwa dia adalah seorang arahat, dia bilang. Arahat di sini berarti maksudnya dia sudah sebuah gelar yang didapatkan karena telah menghancurkan 3 noda batin dengan sempurna. Jadi hmm. tidak bercela sama sekali. Nah, tapi arahat yang punyanya Buddha ini itu tuh berbeda Aku dengan orang mau Bu Evi, jangan kita minta alun AB lagi ya. Ya. berbeda dengan arahatnya yang dimiliki oleh muridnya. Karena arahat dia yang dia dapatkan ini itu sebenarnya adalah gabungan kata adalah arahat sama sambudo. Jadi kalau kita kan Oh, biasanya oke. kalau ada parita itu Oke. tulisannya itu arahang sama sambudo. Nah, itu tuh arahat yang gelar yang dimiliki Buddha Hmm, ini mengikuti sama sambudo yang di belakangnya sebenarnya. Jadi itu kayak satu gelar gitu sebenarnya. Tetapi apakah Buddha telah mencapai arahat, tetapi kualitas arahat Sang Buddha sendiri itu berbeda dengan arahat yang dimiliki oleh muridnya karena diikuti kata sama Sambudo itu. Itu yang saya maaf saya cari info di ini ya sumber yang lain ya. Ya kan aneh ya Sisung ya. ya, karena Suci Vivi dan Vivi Chandra, ya ya, Sisyung itu memang ya, Sisyung ada arahato Bhagavato sama Sambuddhasa. Nah, itu oke. kan ya. Jadi arahat Sambagawa ya sama Sambuddha. Nah, ini sama Sambuddha ya itu. Tapi kalau yang cuma arahat doang ya dia bukan sama Sambuddha gitu sih. Ya, yang saya tahu ya kayak begitu sih. Kemudian ini Susyong, biasanya, biasanya eh, orang-orang mencapai pencerahan itu biasanya kan ada guru, ya ada guru. Semua murid-murid yang Buddha pasti ada guru ya. Kemudian kita juga ada guru, ya, master. Master sendiri juga ada guru gitu.
Tetapi sepertinya Sang Buddha mencapai pencerahan itu tanpa adanya guru. Apakah memang seperti itu, Sisyong? Wah, jadi mikir. Sebelumnya Sang Buddha ada guru, Susyung. Ya, Oke. berguru. Sang Buddha juga berguru kemana-mana. Ya, tetapi ketika mencapai pencerahannya tentunya dia melalui meditasinya sendiri. Karena Hmm. pencapaian itu bukan diberikan oleh guru. Pencapaian itu harus dicapai sendiri. Guru menerangkan, memberitahukan jalan, dan Oh, oke, kita yang oke, menjalankan. Ya, oke. kita melatihnya. Jadi kan kemarin saya bilang ya, itu nggak bisa diwakili ya, nggak bisa Hmm. diwakili dan bukan diberikan, bukan disematkan tanda jasa, disematkan diberikan sertifikat kamu udah Buddha gitu, nggak juga. Itu dicapai oleh beliau sendiri, mencapai pencerahan yang sempurna seperti itu. Jadi kan namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa gitu kan, terpujilah Sang Begawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Itu ya sesungguhnya. Hmm. Ya, ini ada CJ Phoebe. Eh, masuk lagi, silakan CJ Phoebe. Iya, Sisyong ikut nimbrung lagi Sisyong ini ya. Ya. Sebenarnya kan kalau dari kata apa namanya sama Sambuddha sendiri itu adalah kayak kata si Chong Hoklai tadi dia sudah ngomong kan sama Sambuddha tuh artinya adalah seseorang yang mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri. Jadi memang dia itu karena menemukan realitas itu loh Sesyong yang dia melatih diri secara ekstrim kemudian akhirnya dia Hmm. menemukan realitas bahwa hukum alam ini bekerja bukan dengan cara seperti itu. Nah, itulah yang membuat dia menemukan pencerahan setelah di sana. Dia sadar bahwa bukan dengan cara bertapa ekstrim ini dia bisa mencapai kesucian, bukan, tapi dengan cara jalan tengah. Praktek. Jalan tengah dulu sih kan pas Oh, dia. oke. Nah, jadi dia bilang kan waktu itu ada istilah kayak senar gitar misalnya. Kalau ditarik terlalu kencang putus, kalau senarnya longgar suaranya sumbang misalnya kan. Nah, Hmm. itulah yang akhirnya realitas itu yang membuat akhirnya dia itu menemukan yang namanya jalan tengah dan mengantar dia menuju pencerahan ini. Itu memang dia dapat gelar sama Sang Buddha itu karena usaha sendiri, bukan karena dengan bantuan dari guru spiritual kayak gitu, Syong. Itu kalau yang kita pernah dengar cerita-cerita Buddha yang pernah kita dengar sih seperti itu. Makanya kenapa dia gelarnya tuh sama Sang Buddha, karena dengan usahanya sendiri dia mencapai pencerahan kayak gitu, Syong. Benar ya, Hmm. si Syong Hakla ya? Ya, setuju. Jadi, tapi bukan berarti Sang Buddha tidak pernah mencari guru. Nah, tidak pernah mendapatkan guru. Ada guru. Bahkan alam semesta adalah gurunya juga. Karena beliau mengamati alam semesta. Jadi alam Tuh. semesta yang istilahnya mengajarkan beliau juga gitu ya. Alam semesta menunjukkan segala fenomena yang ada di alam semesta, lalu beliau mengamati alam semesta dan beliau dapat mendalami sedetail-detailnya tentang alam semesta yang makro maupun yang mikro. Yang makro itu dunia alam semesta ini dan yang mikro adalah batin. Jadi beliau sangat sangat menyelami, memahami. Ya itulah yang pencerahan sempurna mengenai gerak batin. Sampai gerak batin kita seperti apa ya. Jadi makanya kalau di dalam Abhidhamma itu ada pelajaran yang tentang cita dan cetasika yang begitu banyak ya. Nah, itu gerak batin itu begitu peliknya, begitu penuh namanya ya kita bilangnya banyak sekali detail-detailnya gitu ya. Bahkan sukacita aja masih bisa ada. Saya sukacita, bukan sukacita begitu aja loh. Ada faktor-faktor yang lainnya. Ketika sukacita itu apakah ada ada kebanggaan, kesombongan, apakah ada rasa keserakahan dan lain-lain. Itu masih bisa itu ada tuh. Ya, jadi memang Sang Buddha luar biasa sampai sedetil-detilnya itu bisa diselami, bisa diselami. Kayak gitu ya sesungguhnya yang saya pahami. Ya. Eh, Silakan, CJ.
Jadi kalau guru personal tuh kayak kata Sesong Hokla itu tidak ada Sesong memang. Jadi memang memahami realitas alam inilah, hukum alam inilah yang membuat dia akhirnya tercerahkan. Tapi kalau guru personal tidak ada, kecuali waktu dia masih menjadi sebagai seorang pangeran, ya dia mendapatkan guru-guru terbaik ya, guru berpedang, guru berkuda, guru ilmu pengetahuan, ya itu guru-guru terbaik yang dia miliki di kerajaan kan sebagai seorang pangeran. Tetapi pada saat dia mencari apa ya, pencerahan ini, dia itu ya kayak kata si Chong Hoklai benar ya, jadi alam semesta inilah gurunya ya, secara mungkin tidak langsung ya, tapi kalau secara langsung guru personal kayak kita Master Cheng Yen misalnya tuh ya itu tidak ada kayak gitu. Itu aja Sesiong Kanan ya. Ya, kanan saja Phoebe. Kemudian ini ada satu lagi. Tadi Sesiong Holem mengatakan datang dan pergi sesuka hatinya. Ya, mirip-mirip syair lagu nih. Ya, datang dan pergi sesuka hatinya. Kok Sesiung Kalau sama kayak saya ya? mirip-mirip Tadi lagu Siong ya. kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu kayak lagu siapa, Nia Daniati atau siapa? Iya, Kok iya, sama, iya. saya juga tadi tek, ini kayak lagu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi Oke, oke, ini oke, ini ya kalau bercanda sedikit. kalau kita lihat ya gelar yang pertama adalah Ru Lai ya yang datang demikian ya. Kemudian yang kelima adalah Sansi ya pergi dengan baik ya datang dan pergi gitu. Jadi nomor 1 dan nomor 5 datang dan pergi. Eh, kita mundur sedikit nggak apa-apa ya izin nih. Ru Lai Rulai, ini bagaimana kita menjelaskan mengenai rulai? Rulai kalau terjemahannya kan yang apa ya? Yang datang demikian. Bagaimana nih kita menjelaskan mengenai gelar ini nih, rulai? Ya, yang datang sebagaimana para Buddha sebelumnya pergi kira-kira seperti apa nih Siswan Suci ini barangkali bisa memberikan sedikit pencerahan. Ya mungkin boleh izin lagi ya Sesiong. Silakan Suci. Saya ini suka kalau ada diskusi memang. Maksudnya mungkin kan kalau datang dan pergi itu adalah sebuah gelar dari yang namanya Tathagata ya Sesiong ya. Ya, Nah, jadi Tathagata itu kan ya yang datang dan pergi. Datang itu adalah datang dengan kebenaran dan pergi itu adalah ya pergi karena sudah mencapai kesempurnaan sehingga dia pergi dan tidak terikat lagi oleh namanya samsara ini. Jadi dia datang dengan kebenaran dan pergi dari samsara. Gelar. Itu yang saya dapat dari ChatGPT. Tathagata. artinya dia Sang Buddha itu datang dengan pengetahuan mengenai kebenaran alam semesta. Memang udah dari sananya gitu, dari mungkin dari karma eh, karma kehidupan yang lampau seperti itu ya mungkin ya. Datang dengan kebenaran mungkin maksudnya adalah karena dia datang dengan pengetahuan yang dia capai ini Sesyo. Karena kan dia seorang sama Sang Buddha. Dan dia tuh memiliki karena dia seorang sama Sang Buddha, dia mencapai pengetahuan tuh dengan usahanya sendiri tentang hukum alam, sebab akibat, tentang 3 kondisi dunia, apa itu semua dia tahu sendiri. Nah, inilah kebenaran yang dia sampaikan. Ini juga yang akhirnya kan Master itu selalu ajarin ke kita setiap hari kan. Mengenai 12 nidana, mengenai 4 pikiran tanpa batas misalnya. Nah, itu semua ya itu semuanya adalah yang Buddha, kebenaran ini yang dia datang. Dengan kebenaran ini. Dia datang membawa kebenaran. Kebenaran ini yang sampai hari ini kita masih pelajari bersama kan. Nah, nanti dia pergi. Pergi itu maksudnya adalah pergi meninggalkan dunia yang penuh dengan dunia samsara ini gitu. Kalau kata Master dunia saha ya, dunia duniawi kita ini yang kita tinggalkan kayak gitu. Jadi Tathagata Syong, datang dan pergi.
datang dengan kebenaran, pergi meninggalkan semua kemelekatan, apa semua gitu maksudnya. Mungkin Sesiong Hokla bisa bantu ya Sesiong ya kalau soal ini. Ya, jadi sebetulnya pergi bukan betul-betul meninggalkan juga ya, karena ada dharma yang masih ada di dalam dunia ini. Jadi sebetulnya itu juga manifestasi dari Buddha, karena makanya disebut Buddha Dhamma ya. Jadi dhamma masih ada, dhamma yang sejati ya. Jadi bukan beliau pergi meninggalkan terus nggak mau tahu lagi apa-apa, nggak juga kan, karena beliau sudah memberikan dhamanya. Tapi tadi ada Ong Chi Wei Sesiung, saya lihat raise hand. Ya, bagaimana kalau kita juga minta Ong Sesiung untuk tampil nih? Silakan. Tuh. Ya, Sesiung Jokian ya, saya yang Ya, mengatakan silakan, silakan, mohon maaf. Sesiong Ong Chi Wei. Ya, selamat pagi, Joken Sesiong. Ya, kanan ya Pagi, Sesiong. Sesiong. Ya, sangat kepada Sani Sice ya dan juga Jano Sesiong ya. Ya, kanan ya kepada Oklay Sesiong dan teman-teman yang telah sharing ya. Ya, sangat kanan kepada Master ya yang selalu membimbing kita setiap hari ya, kanan ya Sesiong Sice. Jadi ini hanya mengenai hal yang disampaikan ya Sesiong ya. Jadi memang kita tahu bahwa telah sering disampaikan bahwa setiap makhluk memiliki sifat hakiki kebudaan dan eh, Buddha itu satu gelar dan juga sudah dicapai oleh banyak ya sehingga banyak Buddha dan juga bodhisattva di alam semesta ini sangat-sangat banyak sekali dan kita tidak pengetahuan kita ya belum menembusnya ke sana. Nah, oleh sebab itulah pada hari ini telah disampaikan 3 pengetahuan yang penting yang untuk kita miliki. Dengan demikian, kalau kita bisa memiliki pengetahuan ini, maka kita apa bisa setahap demi setahap untuk pengembangannya. Dan apa yang tertulis pada hari ini di sutra, ya kita tahu bahwa itu adalah hasil dari konsili yang dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa. Ya, jadi apa yang tertulis di situ adalah di sutra adalah hasil dari konsili tersebut dan juga penyempurnaannya di konsili-konsili selanjutnya. Ya, jadi juga Sang Buddha juga pernah juga menyatakan menganggap kalau memanggil dirinya adalah Tathagata, ada tak ada Tathagata di dunia ini, maka Dharma akan selalu ada. Ya, jadi kita melihat bahwa yang 3 kemampuan ini menjadi hal yang sangat penting. Kita memiliki sifat hakiki kebudayaan semua orang juga hanya dalam masa tempo yang berkalpa-kalpa sampai hari ini ya kita masih di sini ya ibarat lampu terang gelap terus menerus ya. Nah, terang gelap ya jadi sudah terang gelap lagi sudah gelap terang lagi begitu ya. Nah, namun hari ini kita sudah ada di jalan suci, kita terkondisi untuk melakukan kebajikan ya menanam ladang berkah dan juga menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. 3 kemampuan yang sudah dibahas sebelumnya adalah kemampuan untuk melihat masa lampau kehidupan kita dan pada saat sebelum Pangatapa Gotama mencapai pencerahan itu selalu terkondisi demikian ya sebelum mencapai kebudayaan yaitu melihat kehidupan-kehidupan lampau yang bukan hanya 10 kali 20 kali maka bahkan ribuan kali sebelumnya jutaan kali sebelumnya itu bisa mampu melihatnya. Mungkin ada orang yang bisa melihat kelahiran 1, 2, 3 kali kelahiran sebelumnya, namun Sang Tathagata, Sang Buddha itu bisa melihat jauh kelahiran-kelahiran sebelumnya. Karena beliau mengetahui kelahiran-kelahiran sebelumnya, maka beliau mengetahui adanya samsara, lingkaran kehidupan ini. Dari samsara inilah beliau mengatakan tentang 12 nidana. 12 nidana inilah, sehingga dengan 12 nidana ini, ya beliau memiliki pengetahuan dari rantai 12 nidana ini, beliau ada pengetahuan untuk mengatasi noda batin yang kita kenal dengan avijja pacaya sankara. Ya, jadi ketidaktahuan itulah menyebabkan kekotoran-kekotoran batin. Nah, dari 3 pengetahuan inilah yang kita lihat bahwa uh, dari 10 gelar itu, hal yang paling penting yang kita bisa lakukan di saat ini adalah yang kita hari ini sudah mendapat pengetahuan begitu banyak ya dari sifat yang dari sharing teman-teman pengetahuan-pengetahuan bagaimana mengatasi
noda-noda batin atau kerison-kerison. Bahkan hari ini Master menyampaikan apabila kita bisa mengatasi kerison kita sampai tidak ada kerison lagi, maka kita bisa memiliki ke pengetahuan yang tiga tersebut ya. Tapi ini tentu hal yang tidak mudah. Nah, oleh sebab itu ikrar yang kedua kadangkala dengan prinsip kebenaran kita mengatasi kerisauan, kadang-kadang ya mungkin kita melihat ini ikrar sepertinya ya yang penting kita tidak risau, tenang. Tapi sebetulnya di ikrar yang kedua ini sangat-sangat luar biasa karena hari ini Master mengingatkan bahwa kalau seseorang itu bisa mengatasi kerisauan, batinnya tenang, damai, ya maka dia akan terkondisi untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tadi ya. Jadi dengan demikian kalau eh, memiliki pengetahuan-pengetahuan tadi, maka kita turun di kerumunan orang banyak, ya itu adalah satu kesempatan untuk kita melatih diri kita dan khususnya batin ini yang kalau kita tahu bahwa batin ini perjalanannya sudah sangat lama sekali ya. Kalau usia mungkin kita 80 tahun, 100 tahun, tapi batin kita ini perjalanannya sudah sangat lama ya, berkalpa-kalpa kehidupan ya sampai hari ini terus terang gelap dan terang gelap ya. Namun hari ini semoga setelah berjalan di jalan suci ya sudah ada pelita kecil, namun pelita ini semoga suatu saat bisa menjadi pelita yang lebih terang dan pelita yang bisa mencerahkan diri kita sendiri juga dan juga eh, orang-orang lain yang di sekitar kita. Ya kanan ya, Jokian Susio ada juga mengenai pencapaian Srawaka dan Paceka Buddha. Ya kalau Srawaka kita tahu ya umumnya adalah murid langsung dari Sang Buddha. Paceka Buddha, Praceka Buddha adalah mereka yang mencapai pencerahan karena dengan pemahaman tentang 12 nidana. Sedangkan Srawaka Buddha adalah pemahaman tentang sebab akibat dan murid langsung dari Sang Buddha. Ya, kanan Jokian Sesiong, kanan Sesiong Sicie, kanan. Kalian Susyong Ongsiwe atas pencerahannya. Jadi untuk poin 1 dan poin 4 ya datang dan pergi mungkin ya, yang saya tangkap bahwa memang ini tidak merujuk kepada fisik. Ya, fisik bisa timbul, bisa lenyap. Tetapi dharma itu tetap ada ya. Dharma itu akan tetap ada ya, tetap ada. Nah, itu tadi untuk gelar yang ke-1 dan yang ke-5 ya, datang dan pergi. Lu Lai San Si. Kemudian kalau untuk gelar yang kedua adalah eh, ini arhat ya, arhat ya, ing, kong, arhat. Di sini ing artinya kan layak ya, patut ya. Ingkai, ingkai ya, ingkai so, kong yang ya, ing layak, patut, seharusnya, kong persembahan, kong yang. Jadi arhat itu artinya layak menerima persembahan ya, layak menerima persembahan. Nah, apakah ada kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa disebut sebagai arhat atau yang layak menerima persembahan? Ya, mungkin ada suci yang bisa bantu mencerahkan. Susyong Edi, selamat pagi, Susyong Edi. Selamat pagi, Sesung Jokian dan semuanya, Tahan, tahan. Sesung Sujeman. Itu saya tak bisa, itu cuman saya ada pertanyaan, habis saya lagi belajar. Itu saya lagi pikir ya, itu yang omong itu kalau pola atau rantai atau apa begitu ya. Jadi maksud saya itu paling penting saya secara logika itu kita itu kalau ketemu masalah ya masalah itu ya kalau di itu ya wedana ya langsung terima. Nanti itu kalau kita tidak kontrol dengan baik, dia langsung masuk ke tanha.
Ya, itu yang sering terjadi. Setiap hari, setiap detik sering terjadi. Asal kita wedana, nanti langsung ke tanah. Itu bagi saya itu penting banget. Bagaimana caranya supaya kita tidak masuk ke tanah. Jadi sesungguhnya di sini, habis saya lagi belajar, ada tips nggak supaya supaya tidak langsung masuk ke tanah. Jadi kadang-kadang ya mungkin cuman masalah sepele aja, tapi bisa masuk ke tanah loh, langsung bisa jadi gede. Padahal kalau kita sudah itu ya tenang ya, kita begitu emosi ya, jadi putus lantai itu ya, atau putus pola sesaat itu. Padahal versi sudah beda. Tapi kadang-kadang atau kemungkinan besar atau kebanyakan kita dari kita itu ya cepat cemplung ke tanah sana. Itu bagi saya ada tips nggak dari Sesung Sujemen supaya tak begitu cepat masuk ke tanah begitu. Kanan minta pencerahannya. Ya, Terima kasih kanan kanan. Sesiong Edi. Terkait pertanyaan dari Sesiong Edi, ada Sesiong Suci yang ingin menanggapi. Ya, Sesiong Ong Ciwe, silakan. Ya, selamat pagi Jokian Sesiong. Ya, Ya, kanan ya pagi. Sesiong. Saya Ya, izin bukan menanggapinya secara langsung ya Jokian Sesiong. Tapi memang ya, apa yang disampaikan oleh Edi Sesiong itu alami ya. Kita makhluk awam ya demikian ya. Dari 12 nidana ya landasan kesadaran ya, kesadaran 18 elemen kesadaran ini kan begitu masuk langsung kalau kita tidak menguasai landasan pikiran yang baik, maka dia langsung menjadi perasaan suka dan tidak suka. Nah, itu alami ya, alami. Yang biasa kita ingat adalah di 37 faktor pencerahan itu adalah 4 landasan perenungan. Salah satunya adalah perasaan membawa derita. Jadi kita sadari saja ya, oh ini perasaan saya suka, oh ini perasaan saya tidak suka. Jadi itu kita ketahui saja bahwa kita punya perasaan apa begitu. Jadi apabila kita sudah mengetahui kita punya perasaan apa, ya itu akan menahan sedikit perasaan itu menjadi sebuah nafsu keinginan. Karena pada saat itu kesadaran kita menyadari, oh kita ada perasaan seperti ini, maka sharing dari teman-teman, ya sharing yang suka dilakukan ya dari Hokkai Sesiong dan lain-lainnya, itu menjadi satu pengetahuan buat kita. Oh, saya udah punya perasaan ini. Nah, pengetahuan yang kita dengar itulah kita pergunakan ya untuk mengatasi perasaan itu sehingga tanha atau keinginan itu tidak menimbulkan kemelekatan karena tanha upacaya upadana ya, kemelekatan ya selanjutnya. Jadi tidak menjadi kemelekatan. Kalau sudah menjadi kemelekatan berarti kan akan timbul kelahiran kembali. Jadi kelahiran ini membawa keterikatan, keterikatan akan membawa kelahiran kembali. Demikian terus menerus ya. Jadi ini sangat ya karena saya juga terus saya mendengar ini kan tahu karena dari sharing dari teman-teman juga ya. Ya kanan ya, Jokian Sisil kanan Sisil Sice kanan. ya demikian Sesiong Edi, masukan dari Sesiong Ong Ciwe. Ya, Kanan semua kanan Sesung Sujemen kanan. ya, kanan-kanan. Oke, kita akan masuk ke kuis dulu. Silakan. Ya, cara menjawab kuis seperti biasa. Contoh jawaban 1D, 2A, kanan. Next. Kuis nomor 1. Apa arti dari kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh? A. Kebajikan adalah warisan. Kebajikan diperoleh melalui pelatihan diri. Kebajikan datang secara alami. Kebajikan diberikan oleh orang lain. Kebajikan tidak perlu diusahakan.
Ya, closed. Jawabannya adalah B. Kebajikan diperoleh melalui pelatihan diri. Next, quiz nomor 2. Apa penyebab utama manusia tidak memahami banyak hal? A. Lingkungan yang buruk. B. Kurangnya pendidikan. C. Kurangnya teman. D. Ketidaktahuan. E. Faktor usia. Closed. Ya, jawabannya adalah D. Ketidaktahuan. Ming. Next. Mengapa kebijaksanaan dan perbuatan diibaratkan sebagai dua kaki? A. Agar terlihat kuat. B. Karena bisa lebih cepat berjalan. C. Karena harus berjalan bersama agar seimbang. D. Agar dapat lebih mudah dipahami. E. Karena sebagai simbol kebersamaan. Closed. Jawabannya adalah C. Karena harus berjalan bersama agar seimbang. Next. Berikut ini yang bukan termasuk 3 pengetahuan. Triwidya adalah A. Pengetahuan kehidupan lampau. B. Pengetahuan tentang samsara. C. Pengetahuan melenyapkan noda batin. D. Pengetahuan mencari kekayaan. E. Tidak ada yang benar. Yang bukan, ya, yang bukan. Closed. Jawabannya adalah D. Pengetahuan mencari kekayaan. Next. Apa yang dimaksud dengan kebocoran? A. Kelembutan berbicara. B. Noda batin atau noda atau kekotoran batin. C. Kehilangan harta. D. Kurangnya teman. E. Kesalahan dalam pekerjaan. Closed. Jawabannya adalah B. Noda atau kekotoran batin. Next, ya, nomor 6. Apa perbedaan antara tahu dengan kebijaksanaan? A. Tidak ada perbedaan. B. Tahu lebih tinggi dari kebijaksanaan. C. Kebijaksanaan lebih rendah. D. Kebijaksanaan hanya teori. E. Tahu hanya mengetahui. Kebijaksanaan mampu membedakan antara benar dan salah. Closed. Dan jawabannya adalah E. Tahu hanya mengetahui, kebijaksanaan mampu membedakan yang benar dan yang salah. Ya, next. Ya. Oke, sambil menunggu pengumuman pemenang kuis. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya mengenai arhat. Ya, layak menerima persembahan. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu
sehingga bisa disebut sebagai arhat, ya, layak untuk menerima persembahan. Mungkin dari Sesiong Suci ada yang mau sharing, silakan. Ya, ini kita bacakan untuk pemenang kuis. Selamat kepada Johannes Sesiong, Medan Jati, Anggraini Suci, Lampung, Hilda Rafika Suci, Lampung, Tanmuiga Suci, Jambi, Deliana Suci, Jambi, Surya Metal Cuardi Sesiong, Makassar. Dari antara pemenang kuis Sesiong Suci ada yang mau sharing, silakan. Nah, ini kalau saya search ya dari AI, memang ini ada 3 alasan utama mengapa layak menerima persambahan. Ya, A, karena telah memusnahkan semua luka batin. Ya, asaba. Jadi makhluk biasa menerima persembahan seringkali masih terikat oleh nafsu, kebencian, dan delusi. Seorang Buddha telah sepenuhnya menghancurkan 3 akar kejahatan, keserakahan, kebencian, dan delusi, yang loba, dosa, moha. Beliau tidak akan terpengaruh atau terikat oleh apapun yang dipersembahkan. Alasan kedua, karena beliau adalah objek persembahan yang tertinggi. Jika seseorang memberikan persembahan kepada Buddha, jasa atau kebajikan akan berlipat ganda tanpa batas dibandingkan dengan memberi kepada orang biasa, karena kemurnian sang penerima sangat tinggi. Poin yang ketiga, karena beliau mengajarkan Dharma secara cuma-cuma. Ya, Buddha tidak mengajar karena ingin mendapatkan keuntungan materi, penghormatan, ataupun pujian. Ya, beliau mengajar semata-mata karena welas asih. Ya, dengan menerima persembahan, beliau memberikan kesempatan kepada umat untuk mengumpulkan jasa. Ya, kira-kira ini 3 alasan utama ya mengapa disebut arhat atau yang layak menerima persembahan. Seperti itu, Sesiong Suci. Ya, Sesiong Janor, selamat pagi. Pagi Sesiong, Cokian. Pagi, Sesiong. Sesiong, saya pagi hanya ingin bercerita tentang apa yang saya temukan ketika saya menerjemahkan materi kali ini ya tentang arhat. Ya, silakan. Pada awalnya saya gelar Buddha kok arhat. Arhat kan kita tahu itu adalah alohan. Kok bisa Buddha itu disebut arhat? Jadi saya agak bingung. Jadi pelajari sedikit. Ternyata arhat dalam bahasa Sanskerta itu memiliki banyak makna. Ya, saya tidak membahas tentang gelar Buddha, tapi saya ingin menjelaskan tentang istilah arhat. Ternyata arhat itu ada banyak arti. Arti pertama itu kalau arhat itu adalah tingkat kesucian keempat daripada para praktisi kendaraan kecil ya. Kita tahu ya, sering kita sebut alohan arhat. Jadi itu satu makna pertama ya. Makna pertama atau salah satu makna daripada arhat adalah tingkat kesucian tertinggi atau keempat daripada para praktisi kendaraan kecil yang telah mencapai pembebasan. Ya, tidak terlahir kembali ke dunia ini, ya, sudah lepas dari samsara. Tapi itu adalah memperoleh manfaat bagi diri sendiri saja. Sedangkan kalau arhat yang satu lagi, kalau diterjemahkan dalam bahasa
Mandarin yang tadi Joken Sesiung sebutkan adalah inkong, ya, Inko. layak menerima inkong, ya, layak menerima persembahan atau ini itu kan ingka ya tadi Sesiung sebutkan, Ingkai, ya. seharusnya menerima persembahan daripada manusia dan para dewa. Saya hanya ingin menjelaskan, memberikan sedikit tambahan untuk istilah arhat ya, supaya kalau yang lain mungkin pada awalnya bingung juga ya, kenapa Buddha disebut arhat, sedangkan kita tahu itu arhat adalah tingkat kesucian tertinggi daripada para praktisi kendaraan kecil. Begitu saja, Sesiung. Ya, kalian Sesiung Januar atas pencerahannya. Demikian Sesiung Sece, materi kita pada hari ini, ya, gelar untuk Sang Buddha, ya, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang mudah-mudahan kita bisa dapat menerima banyak sekali masukan, pandangan dalam Sinfasyang kita pada hari ini. Ya, karena semua Sesiung Sece yang sudah berpartisipasi. Dan kemudian kita masuk ke, sebagai penutup, kita masuk ke kosakata. Silakan, Sesiung.感恩师公上人开示，感恩师姑师伯。静思妙莲华寻法相与会 Kosakata 寻法相 Bab 1 Pendahuluan Episode 112 Kebajikan Buddha mahir dalam memasuki dunia yang tak terhingga. Tuolei, membebani menjadi beban. Ijacin, satu keluarga sudah seperti keluarga sendiri. 感恩师父师伯，大家早上好。 Ya, 感恩洪之雅小菩萨. Ya, demikian Sinfasyang kita pada hari ini.感恩 Sesiung Sece semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩 Sesiung Sece semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kanan. Aja. Sampai jumpa besok. Dan semuanya sampai besok. Kanan.要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中的爱却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。
来自不同的地方，要前往一个共同的方向，那个地方是我们的家，金丝金色伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想，人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。